Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mengangkat beberapa mitos tentang pelaku kekerasan seksual yang berada di lingkungan masyarakat. Yang pertama di sini mitosnya pelaku kekerasan seksual adalah orang asing. Tapi di sini faktanya yang sudah saya rangkum, ternyata pelaku kekerasan seksual itu adalah orang baik atau orang yang cukup dekat dengan korban. Di sini saya mengambil suatu artikel dari media internet berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2019 bahwa pelaku kekerasan seksual itu sebagian besar dikenal baik oleh korban. Dan berdasarkan data kekerasan seksual di ranah publik, di sini Komnas mencatat terdapat 2,520 kasus dan 878 diantaranya dilakukan oleh tetangga dan 506 kasus lainnya itu dilakukan oleh teman dan orang terdekat korban, misalnya orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Dan fakta ini menggugurkan mitos masyarakat yang menganggap bahwa pelaku kekerasan seksual sebagian besar adalah orang asing. Jadi di sini mereka sudah percaya bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban. Kata bahwa pelaku kekerasan seksual akan semakin kuat jika merujuk pada kekerasan seksual yang terjadi di ranah domestik atau privat yang semuanya pelaku dikenal baik oleh korban. Mitos yang kedua di sini, pelaku kekerasan seksual sering memiliki tampang kriminal. Tetapi faktanya pelaku kekerasan seksual tidak bisa dilihat dari tampangnya. Ada yang berperilaku keren, baik. Di sini pelaku kekerasan seksual mempunyai profesi yang mulia seperti guru, penjabat, tokoh-tokoh agama, dan lain-lain. Dan berdasarkan profesi tersebut, lokasi kekerasan seksual berada di tempat-tempat tersebut. Dan para pelaku tersebut tidak memiliki tampang wajah yang spesifik, dan bahkan dari beberapa kasus yang saya temui di situ, banyak sekali pelaku-pelaku itu yang bertampan keren, misalnya seperti seorang idola. Dan dari pembahasan yang sudah saya paparkan tadi, di sini saya menganjurkan untuk tidak menilai seseorang itu dari covernya saja atau dari penampilan luarnya. Dan fakta ini menggugurkan mitos bahwa pelaku kekerasan seksual itu bertampang kriminal. Mitos yang ketiga di sini yang coba saya angkat yaitu pelaku kekerasan seksual mempunyai masalah mental dan asosial. Faktanya di sini kebanyakan pelaku kekerasan seksual itu mempunyai mental yang baik dan berperilaku baik. Dan bahkan di sini dari beberapa artikel yang saya baca, banyak sekali pelaku kekerasan seksual yang bersikap baik, ramah, sopan santun, dan setia kawan. Meskipun ada pelaku kekerasan seksual yang mempunyai gejala gangguan mental, tetapi sebagian besar pelaku kekerasan seksual itu berperilaku baik dan tidak menunjukkan gejala-gejala mental. Dan dari pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya fakta ini sangatlah membantah bahwa pelaku kekerasan seksual itu adalah orang-orang yang memiliki gangguan mental dan asosial. Dan mitos yang terakhir di sini yaitu pelaku kekerasan seksual tidak memiliki pemahaman agama yang baik. Tetapi faktanya di sini sebagian besar itu pelaku kekerasan seksual memiliki pemahaman agama yang baik. Dan bahkan ada dari beberapa sumber yang coba saya rangkum di situ, pelaku kekerasan seksual itu ada yang berasal dari pemimpin agama, pemuka agama, dan tokoh-tokoh agama. Dan saya di sini sudah merangkum ke dalam 4 himbauan. Di sini yang pertama yang sudah saya rangkum yaitu dalam berbagai kasus kekerasan seksual adanya keyakinan pelaku bahwa mereka memiliki hak atas layanan seksual dari perempuan, ada atau tidak ada persetujuan dari mereka. Yang kedua di sini, dalam kasus kekerasan seksual, bayangan orang tentang pelaku kekerasan seksual tak jauh-jauh dari gambaran Lambroson. Seringkali orang membayangkan pelaku kekerasan seksual itu orang asing atau orang lain. Memiliki ciri-ciri tampang kriminal, tidak berpendidikan, bertato, tidak beragama, dan tidak memahami norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat tentunya. Dari gambaran-gambaran ini menunjukkan mitos-mitos atau pemahaman umum yang tidak benar tentang pelaku kekerasan seksual. Dan tentunya kepercayaan mitos-mitos ini sangatlah mempengaruhi sikap masyarakat terhadap setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan mitos-mitos yang bertemu dengan cara pandang yang seksis di sini dipandang meninggikan jenis kelamin lainnya dan merendahkan jenis kelamin lainnya.
Dan tentunya ini memberikan keuntungan kepada pelaku kekerasan seksual yang dominan dan merugikan kelompok yang tertindas. Dan himbauan yang terakhir yang saya rangkum di sini, dalam masyarakat yang patriarkis dan misoginis, ketika terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki tidak memiliki kemiripan dengan mitos-mitos pelaku. Dan kerap kali di sini pelaku kekerasan seksual seringkali diuntungkan dan korban pelaku kekerasan seksual di sini banyak kali dirugikan.